beserta Ibu Hajah Nurina yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta, Saya ulangi yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Bapak Sutarno Eskom, serta anggota Ibu Miss Sekretaris Yayasan Bapak Dr. Desmutijo Martoyo MPD, Pengawas Yayasan Ibu Endah Widyasutri MPD, dan juga Kepala Sekolah SMK YPG Capu, Bapak dan Ibu Litbang Wastik YPG Jakarta, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK YPG Jakarta, beserta rekan wakil Kepala Sekolah Tata Usaha, mari pada hari ini untuk mengawali kegiatan kita dahului dengan membaca doa, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar, dan kita semua yang berada di ruangan ini diberikan hidayah dan senantiasa petunjuknya untuk dapat mengikuti kegiatan yang hasilnya nanti dapat kita terapkan insya Allah sesuai dengan tema menjadi sekolah yang bermutu. Untuk rekan-rekan yang selain beragama Islam, kita silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan yang masing-masing. Untuk yang beragama Islam kita dahului dengan membaca suratul Fatihah. Ala hazihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami pada hari ini kami berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan penyusunan RKS dan RKS YPIP Jakarta. Berilah kepada kami petunjuk-Mu, hidayah-Mu, berilah kepada kami cahaya-Mu untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi kami, bagi anak didik kami, bagi negara, terutamanya bangsa dan agama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini adalah kegiatan yang mempererat silaturahim, kegiatan yang bermanfaat sehingga dapat mengabdikan terus di dalam dunia pendidikan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak narasumber membawakan acaranya, saya sedikit membacakan riwayat, kalau dibilang apa ya, biodata. Ya, saya akan memperkenalkan narasumber kita untuk biodata narasumber kita, Bapak Halid SE MPD, lahir 54 tahun yang lalu di Sipiro. Beliau bertempat tinggal di perumahan apa? Perumahan Berubul Indah. Kalau nanti kurang tepat, tolong diralat, Pak. Diralat semua ya, di Berubul Indah. Selain itu, beliau
mulai di EPIP tahun 1985, 84, dimulai dengan tata usaha bagian keuangan, administrasi keuangan. Sehabis itu beliau diangkat menjadi kepala keuangan di EPIP. Di samping itu beliau juga mengajar di EPIP dan beliau juga sebagai guru dan sebagai dosen di EPIP. Terakhir, akhirnya beliau juga diangkat menjadi badan pengurus yayasan. Dan saat ini beliau adalah sebagai ketua pembina Yayasan Perguruan Tinggi. Nah, itulah yang biodata yang sedikit betul, sedikit salah. Saya mohon maaf kalau ada salah kepada Bapak narasumber kita. Dan Bapak narasumber akan membawakan makalahnya dari jam sekarang sampai dengan jam 10. Dan nanti jam 10 sampai 10.15 kita akan break. Ya, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, kita membiasakan diri kalau belum waktu break, belum waktu isoma, kita tidak keluar dari ruangan ini kecuali darurat. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Untuk itu kepada Bapak Ketua Pembina, saya persilakan. Terima kasih Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Rudi, biodatanya dibacain, ada yang loncat-loncat. Tadi Rukan, kami masih pagi-pagi, Pak Rudi belum panas ya. Jadi, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan SMP sama SMK dan tata usaha serta Bapak Ibu yayasan yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini dalam rangka rapat kerja tahun 2020-2021. Ya, memang kemarin didahului dengan penguatan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu mungkin dengan adanya penguatan kepala sekolah itu berarti sudah buat-buat dan sudah bermutu berarti. Ya Pak Heri ya. Insyaallah. Alhamdulillah kalau Pak Heri dengar begitu. Jadi kemarin memang saya lihat dari bawah antusias juga Bapak Ibu mengikuti ya, termasuk Bapak Ibu wakil juga ada yang nanya. Tapi pertanyaannya itu menurut saya itu aneh itu. Karena kepala sekolahnya nggak ada, dia nanya narasumber, adanya perbedaan pendapat antara kepala sekolah dengan wakil. Nah itu berarti curhat itu namanya. Nah itu aneh itu. Jadi besok tuh kepala sekolah itu panggil ke wakil, coba dievaluasi. Kalau nggak boleh bekerja sama ya, putus lah. Ya kalau namanya nggak bisa kerja sama kepala sekolah dengan wakil, ngapain? Karena yang ngusulin wakil itu kan kepala sekolah itu. Nah coba. Siapa itu kemarin nanya itu? Kepala sekolahnya kan ada 6 sini nih. Coba cari aja nanti wakilnya siapa itu. Berarti nggak cocok itu menurut saya sih. Menurut Pak Heru gimana? Cocok nggak itu? Iya. Nggak cocok ya? Nah, udah. Kasih tahu aja temannya kalau gitu. Iya Pak. Kita lagi mimpi dia pertanyaan kemarin. Mimpi itu. Ya. Jadi mudah-mudahan wakilnya itu nanti bisa sama kepala sekolahnya apa saja sama ngomong gitu harusnya. Yang lucunya kan kepala sekolahnya ada di sini kan waktu itu. Saya kan lihat kepala sekolahnya keluar. Kepala sekolahnya keluar langsung dia nanya gitu. Bu, gimana nih kalau saya dengan kepala sekolah saya berbeda pendapat? Padahal saya lihat Pak Hari sebagai senior itu nggak pernah beda pendapat dengan Pak Mukijo. Mukijo. Nah iya, akur-akur aja mereka. Padahal bertahun-tahun ini Pak, kepala sekolah jadi wakil ini. Ini baru diangkat bagi wakil setahun aja saya lihat udah beda pendapat. Ini aneh ini. Nah, itu sama dengan dicabut pacar lesnya
Di Cakung itu Pak Charles kalau di sini ya iya itu dia. Jadi di Cakung ada Pak Charles ini ada siapa gitu, X lah. Ya, jadi mudah-mudahan kepala sekolahnya itu nanti sadar biar evaluasi tuh wakilnya itu. Maksudnya itu yang akur lah, ya sebagai pimpinan itu memang perlu adanya kerjasama yang baik. Apalagi menurut MDRKI kemungkinan nanti tahun 2020-2021 ini ada lagi penguatan kepala sekolah, ya katanya dengan adanya penguatan kepala sekolah itu meningkatkan kemampuan kepala sekolah memiliki sekolah swasta itu sebesar 26%. Nah, jadi sekarang kita ukur kemampuan kepala sekolah sekarang ini mengelola sekolah berapa persen? Kan cuma menaikkan 26, berarti kan belum mencapai 100% itu. Jadi dalam hati saya gini, kok mengejutkan banget kepala sekolah kita swasta ini. Padahal coba diadu coba gantian kepala sekolah swasta ke negeri, kepala sekolah negeri ke mengelola swasta. Nah, coba mana yang bagusan itu? Nah itu coba. Yang kemudian tahun depan itu ada lagi satu lagi untuk tahun depan itu PPDB rencananya digabung antara negeri dan swasta. Nah itu saya juga nggak jelas itu. Rencananya pemerintah daerah DKI itu seperti itu. Nah, tapi kita lihat lah. Kalau kemarin bapak ibu belajar tentang masalah soal, ini berarti adanya regulasi pemerintah yang baru ini untuk tahun depan. Jadi kita sebagai swasta siap-siap tahun depan itu PPDB digabungin dengan negeri. Nah, kita harus bayangkan di mana nanti itu bisa menguntungkan kita swasta, bisa juga mungkin menjatuhkan. Tapi kalau umpamanya nanti kayak di Jawa Tengah itu di daerah Brebes ya, siapa orang Brebes di sini? Di daerah Brebes itu sekolah swasta itu dibiayai oleh Pemda, sehingga gratis di sana itu, benar nggak seperti itu? Pengakuannya orang Brebes. Jadi di sana ada salah satu daerah di Jawa Tengah itu ya dibayari oleh Pemda mereka, sehingga memang bisa gabung antara swasta dan negeri. Itu hanya intermezzo aja Bapak Ibu. KPP saya hormati, memang kalau kita lihat rencana kerja sekolah ini dari tahun ke tahun kita selalu berkembang, ya, selalu makin bagus ininya rencananya itu. Nah, nanti untuk tahun ini akan kita coba evaluasi, ya. Pertama dari segi penerimaan, saya bacakan ini hanya sampel aja. Biar Bapak Ibu nanti pada saat membuat anggaran itu bisa membayangkan, ya. Kalau anggaran seperti masuk ke RKAS itu, masukkan enggak itu nanti tahun depan. Pertama BSD Protojo itu penerimaannya itu cuma 67% sampai bulan Juni kemarin. Jadi untuk tahun 2019-2020 penerimaan di sana sampai 67%. Itu dalam keadaan pandemi bulan Maret. Nah, itu sekarang bayangin aja sekarang pandeminya mulai sekarang, pelajaran baru kan. Terus untuk SMA-nya itu 65%. Sedangkan yang SMK fotojonya 71%. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kemarin kita buat anggarannya rata-rata 80%, 80% ya. Berarti kalau kita bikin anggaran 80%, pada saat tidak ada pandemi begini, pencapaiannya mesti begini. Nah, gimana nanti kalau pada saat Bapak Ibu bikin anggaran sama seperti tahun kemarin, tapi adanya pandemi ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal dikoreksi, ya. Anggap saja pokoknya keterima berapa persen coba, dikalkulasi lah. Ya, jadi itu kan hanya permainan angka-angka itu. Jadi nanti kenapa saya sebutkan seperti ini? Ya, jangan sampai nanti kita buat anggaran itu terlalu tidak sesuai dengan logika kita sendiri di lapangan. Nah, ini perlu ini. Jadi yang kemarin Bapak Ibu tinggal kurangin aja penghasilannya. Kalau penerimaan kita nggak bisa kurangin. Contohnya kayak Pak Pani bilang ada fixed cost di situ kan, ya tetap itu kayak gaji, nggak bisa kita kurangin. Nah itu nggak bisa lah. Mau kurangin gajinya. Kayak kemarin
Kalau rencana udah ada yang marah-marah ke saya. Marah-marah. Benar-benar bahaya. Gimana Pak mengurangi bahaya ini kan? Nggak jadi kan? Itu gara-gara usul bahaya itu nggak jadi. Nah, apalagi nggak sekarang, ya dengan penerimaan seperti itu, ya. Padahal biaya-biaya tetap itu banyak yang tidak bisa kita gantikan, kita kurangi. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu pikirkan juga. Silakan. Nah, jadi itu yang perlu Bapak Ibu buat di situ di RKS itu jangan sampai terlampau besar penghasilannya, tapi nanti pasti pada saat di lapangan itu malah tidak tercapai. Bagusan bikinannya anggarannya minus. Itu yang bagus begitu. Kalau itu hati-hati jadinya. Yayasan juga hati-hati. Kalau mau jadi pemanya membangun kelas ya jadi nanti ada rencana seperti itu. Ya. Ini perlu juga saya sampaikan agar kita bisa membuat anggarannya itu tidak terlalu besar. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pandemi ini ada beberapa kebijaksanaan yang perlu kita ambil Bapak Ibu untuk efisiensi. Karena memang tidak bisa terpakai. Tentunya untuk di piket. Nah, piket itu tidak perlu Bapak Ibu ajukan. Ya, itu memang tidak ada nanti di zaman Bapak Ibu anggarkan. Mungkin juga untuk pembina OSIS ya, itu nggak ada itu. Makanya Pak Holid saya akan jadi wakil kepala sekolah karena pembina OSIS nggak ada tahun ini Pak Holid. Jadi Bapak diangkat jadi wakil kepala sekolah jadi bisa. Nah, karena pembina OSIS nggak ada Pak. Itu dia. Ya, hanya anekdot aja Pak Holid, jangan nanti saya kan berprestasi kalau dibilang Pak Halim gara-gara nggak ada pembina OSIS saya diangkat jadi wakil, bukan. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat ada ada apa tadi? Ada piket, ada pembina OSIS. Nah sekarang untuk dan pembina yang lain kayak pembina OIS atau pembina apa lagi yo? Pembina IT hilangin ya? Oh ini enggak? Pembina IT kan hilangin? Oh enggak. Karena ada yang lihat juga di belakang sana. Pembina ekskul, jadi hilangin aja Bapak Ibu ya. Efisiensi itu kaprok. Nah ini kaprok ini nih. Kalau kaprok kita hilangkan, berarti nanti pelajaran duringnya itu siapa yang menangani? Gimana? Kaproknya dia tetap dirangkap aja jadi satu. Oke tetap ya. Nah ini karena Pak Bukijo ngiritin saya ya udah tetap aja jadinya. Coba ya. Jadi kaprok tetap ada untuk membackup adanya pelajaran luring. Terus ini juga nanti berhubungan juga anggaran ini dengan pelaksanaan akreditasi. Kita ada akreditasi nggak teman-teman? SMP Cakung. Iya. Nah, ini nanti saya minta sama Pak Fahri untuk SMP Cakung itu boleh digarap Pak tahun ini. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu perhatikan di lapas standar itu. Nah, nanti saya berhubungan dengan lapas standar kan. Perhatikan di situ apa yang lemah terutama. Yang lemahnya itu di proses standar proses yang lemah biasanya sama teknik itu. Nah, kemarin saya bicara dengan Pak Yusuf sama teknik yang lemah. Kalau teknik itu nggak bisa kita ada-adakan, ya. Contohnya apa itu? Contohnya pemain kayak perpustakaan, nggak mungkin lah ada pustakawan di situ, ya. Terus apa lagi? Ada lagi untuk yang di lab, laporan. Kita kadang-kadang laporan itu, terutama untuk komputer itu belum ada kita laporannya. Mungkin kalau di lab IPA ada kali ya, belum ada. Belum ada ya. Mungkin Bu Asmi kali udah ada dari laporan. Itu bisa.
Jadi kenapa? Ya itu bisa itu. Laporan perbantuan saja nanti. Ya. Jadi yang perlu kita lihat di sini, ya, bahwa elemen-elemen kita di akreditasi itu mulai dari standar proses, etik, apa lagi? Mana? SKM. Itu dia. Tapi kalau saya lihat dengan nanti dengan berlakunya akreditasi yang baru ini Bapak Ibu, ini perlu misi gadget ya harusnya dengan kepala TU yang lain. Bahwa untuk tahun depan itu akreditasi itu bisa akreditasi secara langsung. Secara langsung itu maksudnya adalah BAN itu tidak mengakreditasi sekolah itu lagi kalau tingkat ininya apa namanya mutunya itu sama atau naik. Itu bisa dilihat dari 4 standar itu yang ada di Kodim. Apa itu 4 standarnya itu? Mulai dari standar isi, tarpas, ada 4 di situ, ya, yang perlu kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu pimpinan kepala TU itu, ya, dan kepala TU, coba dibuat sedemikian rupa sehingga laporan kita itu tidak ada penurunan mutu. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga nanti ada laporan dari masyarakat tentang penurunan mutu kita. Nah itu bisa diakreditasi kita secara langsung itu, ya. Tapi kalau mutunya itu bagus terus, langsung kasih sertifikat itu. Lalu dilihat dari peraturan Bank Nasional yang baru, ya. Jadi akreditasi nanti ada 3, ada langsung, ada usulan, ada memang ban yang langsung akreditasinya. Nah, jadi mudah-mudahan sekolah kita ini mungkin lebih bagus kalau kita akreditasinya langsung dikasih sertifikat. Jadi mereka tidak ada lagi melakukan visitasi ke sekolah. Nah, itu yang perlu kita lanjuti Bapak Ibu. Kenapa kita bisa berkumpul di sini? Agar kita bisa kolaborasi untuk masalah akreditasi ini. Sebab apalagi dengan tahun sekarang orang tua murid sudah mulai cerdas menanyakan akreditasi sekolah yang akan dimasuki. Nah itu dia. Tapi satu sisi juga dengan akreditasi SMP tinggi begitu banyak juga yang masuk negeri. Nah itu memang regulasi pemerintah itu harus kita sikapi dengan bagus. Jangan kita musuhi regulasi itu. Tentunya kita mau belajar sekarang ini regulasi pemerintah memang merugikan swasta benar-benar, tapi kan sekolah kita malah banjir murid. Nah itu hebatnya Bapak Ibu sebagai pimpinan, ya. Jadi monitor Bapak Ibu itu bisa mendatangkan murid sedikit rupa banyaknya. Berarti ada kepercayaan ini untuk Bapak Ibu sebagai pimpinan di sini, ya. Percaya masyarakat itu yang memang kita tidak bisa cari, tapi bisa kita lakukan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pikirkan. Jadi ada kalau dibilang sama Pak Ibu Yuyun, kebanggaan. Kebanggaan ada di mana, Jo? Ini karena Pak Yuyun belum begini. Ya, walaupun saya ngelihat dia, tapi malah saya yang ngelirik gitu. Jadi adanya di hati. Jadi Bapak Ibu itu memang, kalau saya sih bukan di hati, Pak. Banggaannya ada di hipi, banggaannya. Nah itu, ya. Jadi itu yang memang perlu kita sikapi bahwa regulasi pemerintah itu tidak kita musuhi. Apalagi kemarin juga ada Pak Marsono juga menerima telepon itu dari dinas bahwa harus terima murid, ya. Satu SMP, satu SMK, ya terima aja. Walaupun pokoknya gratis, kita terima. Jadi kita jangan sampai ada pertentangan dengan dinas pendidikan. Ya, kita sikapi aja Pak. Kita sikapi Bapak Ibu. Makanya saya share kemarin itu dari Pak Mugija sebetulnya itu Pak Mugija ini pengurus badan perguruan swasta itu. Nah, itu hanya bapak-bapaknya. Tetapi anggota. Jadi beliau yang bisa itu. Makanya saya share ke Bapak Ibu
Kalau ada telepon nanti dari dinas pendidikan, ya kita terima aja siswa titipannya itu, ya, dan nggak merugikan. Memang ada kadang-kadang terpikir, kenapa siswanya nggak dikirim ke sekolah yang belum ada muridnya gitu, yang muridnya kurang. Nah, orang tuanya nggak mau, dia maunya sekolah yang bagus. Nah, mungkin dinas ini tahu kalau di Cakung itu sekolah yang bagus yang mana, di Cakung. Kalau di Boto di pusat yang mana, ya di Botojo gitu. Karena Pak Yusuf yang kemarin dapat titipan juga itu. Ya nggak apa-apa, kita gratisin aja. Itu salah satu yang kita menghadapi regulasi pemerintah, jangan ditolak Bapak Ibu, bahaya itu. Ya, kita kan selalu kerjasama dengan dinas pendidikan, itu harus perlu kita sikapi itu. Jadi Bapak Ibu pimpinan itu hati-hati sekarang ini mengeluarkan statement itu jangan sampai menimbulkan perasaan dari orang tua dan masyarakat, itu berbahaya. Sedikit nanti nyampe kita ke sana, ya. Apalagi swasta itu memang harus hati-hati lah. Yang pertama, yang selanjutnya, kalau penerimaan kita berkurang, nah berarti penghasilan perlu naik nggak? Nah itu yang kita pertanyakan ini, ya. Itu yang kita pertanyakan. Padahal saya sangat berharap gaji guru itu tetap naik. Gitu. Gimana menurut Bapak Ibu pimpinan? Kita tanya jawabannya. Ya, jadi harapan saya sih dari guru itu per jamnya itu tetap naik umpamanya minimal per jam gaji guru itu. Ya. Walaupun penghasilan kita minus, nggak masuk logika kan kalau begitu. Tapi kita akan usahakan nanti itu. Ya, nanti hari Kamis beberapa yayasan. 2 hari ini kita buat anggarannya. Kalau bisa naik kita naikkan. Itu. Ya, khusus untuk yang mengajar. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau tanya? Ada yang mau nanya? Usulnya apa? Ini forum terbuka ini. Ada yang usul? Mas Arno, ada usulnya? Loh, Bang Gijo? Pak Marsono kali ini ada usul. Kenapa? Makanya lihat lagi nanti anggaran Bapak itu masuk atau enggak. Itu. Ya, kalau nanti nggak masuk, tapi tetap naik, itu berarti ada anggaran yang dicari oleh Pak Mukijo nanti. Pak Mukijo paling lincah nih nyari anggaran dari mana. Ya, jadi kita usahakan lah. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau nanya nggak? Ini dari satu Bu Asmi. Maju. Assalamualaikum. Kemarin kan di tertentu itu kegiatan PAT-nya ditiadakan biayanya. Nah kalau untuk yang sekarang seperti apa? Yang pertama, kemudian yang kedua ini sekedar kesehatan semuanya. Kalau ujian nasional kan tahun ini akan diadakannya asesmen akses kompetensi. Nah itu kan nanti diadakannya kalau masalah di fase 8 atau di fase 11 seperti itu. Jika ini dimasukkan ke dalam proper, gitu kan? Ini kan masih dalam proses pengembangan. Nah, itu seperti apa Pak? Sudah itu aja. Terima kasih buat masalah PHD dan PHT. Itu kan terserah Bapak Ibu mau keluarin biaya atau enggak. Kalau nggak mau biaya nggak ada masalah, free semua. Sama kayak sekarang kan? Yang masalah sih, ya. Tapi yang perlu Bapak perhatikan dari sini, ya. PHB dan PAT itu
Kalau tidak diadakan, anak-anak bakal membayar itu. Kalau masalah bayar atau enggaknya terserah Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti dengan adanya free begitu, malah kualitas PHBDAT itu makin rendah. Itu yang kita pikirkan, ya. Jadi kalau mau digratisin aja. Tapi efeknya kan buat Bapak Ibu pimpinan juga pasti sudah tahu kan ininya risikonya itu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pikirkan juga. Terus satu lagi apa tadi? Masalah kelas. Oh itu. Nah itu jumlah kita ada belum? Kalau rencana kan? Nah iya. Kalau masih wacana itu namanya PMD itu kan jelas itu kapan itu. Ya kayak saya bilang tadi itu PPDB gabung tahun depan itu wacana ya boleh-boleh aja kan nggak jelas. Namanya pembuatan kepala sekolah juga wacananya, tapi pas sudah mentok di dia, kan mereka juga diam. Nah itu. Jadi yang penting kita sikapi saja. Ya, kalau umpamanya nanti dibikin di kelas 2 ya ikutin aja kelas 2. Mungkin anggarannya di situ. Aku mau beli juga nggak pakai anggaran, nggak apa-apa. Naskah kosong, koreksi kosong ya. Kalau saya sih nggak ada masalah, tapi nggak tanda tangan doang. Nggak ada naskah nggak koreksi juga saya nggak masalah. Ya. Tapi kan mungkin di lapangan yang lumel-lumel itu, terutama dari teman saya ngajuin kemarin ngajuin apa itu? PHT jadi media saya itu. Karena nggak ada anggarannya mau diapain? Dia juga orang kepala sekolah, jadi aja gitu. Jadi nama-nama masih pada jadi mari, udah selesai. Ya, tapi Bapak Ibu juga sikapi juga itu nanti. Kalau kita suruh bayar apa resikonya, kalau enggak apa resikonya, gitu. Ya, jangan sampai nanti dengan ketiadaan biaya itu biasanya ada hal-hal yang perlu kita koreksi. Pokoknya nggak usah jauh-jauh deh, printernya rusak, diamin aja gitu. Kan berarti nggak ada lagi untuk ngeprint. Ya jadi bisa lagi kerja dia, nggak bisa scan lagi, ya kayak itu. Jadi kita harus berpikir, namanya swasta itu ya kita harus ada lah. Jadi kita hati-hati. Nah, memang sekarang ini dengan adanya pandemi ini, uang sekolah aja belum tentu dibayar sama siswa kita nanti banyak begini. Nah, itu sampai kapan nih kita bertahan dan pasti diperhitungkan juga. Ya, itu yang kita perhitungkan Bapak Ibu. Apalagi kalau kita lihat pendapat dari pakar-pakar pandemi itu bahwa ini 2 tahun katanya Indonesia ini baru bisa bebas. Karena negara lain juga pas di beberapa periodenya malah bertambah kan. Nah, Indonesia kan nggak mau seperti itu. 2 tahun Bapak Ibu mungkin tidak seperti ini. Ya. Nah, ini harus siap-siap. Dan yayasan juga harus siap-siap itu. Mempersiapkan kontrak itu selama 2 tahun yuk. Nah, harus pikirkan juga itu. Selama 2 tahun kita harus antisipasi itu. Nah, kita kan tetap berusaha tidak mau melakukan yang merugikan guru dan pimpinan. Itu kita usahakan seperti itu. Ya, jadi ada hal-hal yang memang kita bisa tetap kita bayar, ada hal-hal yang memang bisa kita hilangkan. Ini kita ngomong hijau ya. Nah itu. Tapi tenang ini ngomongnya kan. Yang pasti Pak hijau ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu. Saya juga nggak banyak berbicara atau di siapa sampai jam berapa jam 10 karena muncul anggaran itu susah. Jadi kalian belum selesai. Saya sudah selesai. Belum.
Belum, saya bayangin waktu itu kan sampai jam 3, biasa udah presentasi, ya. Jadi itu beberapa hal yang kebiasaan yayasan yang memang perlu kita ambil untuk pelajaran 2020-2021 agar Bapak Ibu di lapangan itu bisa menerjemahkannya dengan baik. Ya, kita sikapi dengan positif saja hal-hal yang ada di lapangan nanti. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saat nanti umpamanya kita sudah di lapangan nanti, kemudian orang tua murid, kita berhati-hati berbicara. Ya, hati-hati berbicara karena hal-hal yang menyinggung perasaan mereka akan sampai lagi ke dinas pendidikan. Nah, itu yang perlu kita sikapi nanti di lapangan. Terus yang kedua, kolaborasi Bapak Ibu di lapangan juga harus sudah dilaksanakan. Ya. Jangan sampai tentunya kayak tarikan guru umpamanya. Itu jangan sampai terjadi itu. Ya, kita mencakung dari saya dengar itu. Tarikan guru, tarikan pembina OSIS jadi wakil. Itu direlakan saja. Ya. Kemudian SMK merelakan Pak Oleh diambil Bu Asmi. Itu rela Bu Bisri ya. Relakan aja dari lagi urus posisi yang baru gitu. Itu maksudnya kolaborasi seperti itu masih kita jaga ya. Jangan sampai nanti diam-diaman kepala sekolahnya atau wakilnya gitu, jangan sampai. Ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan sudah RKS ini bisa berjalan dengan bagus. Kalau saya sih RKS yang penting saya, kalau RKS-nya sih cuma Bapak Ibu kan, ya. Itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada orang berkenan, kalau Bapak terima kasih besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Pembina, Pak DPSRI MPD. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, saya kasih kesempatan bertanya mulai dari Pak Mufijo, SMK Ketujuh. Cukup Pak? Cukup. SMK Cakung? Cukup. Wah, cukup semua nih. Ada suratnya nih. Kepala SMP Cakung, Pak Marsono. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Pak, terkait dengan biaya Suaranya kurang seandainya diadakan, apakah biayanya tetap seperti tahun lalu atau tahun sekarang? Terima kasih. Terima kasih Pak Marsono. Masalah biaya itu sebetulnya nggak perlu naik kalau mau diadakan. Nggak perlu. Ya, kan sekolah juga karena naik kan. Kecuali saya tahu jadi naik sama dia. Saya sih senang-senang aja saya lihat. Saya mau jujur ya. Yang dia apa hilang itu. Hilang apa sengaja? Dan kan Pak Setik, dia bilang sama Bapak, ini kok beda sama sekolahnya di SMA. Bedaannya begini Pak. Saya bilang bagus banget Pak Ustadz ini. Pengertian gitu. Jadi gitu aja Pak. Kalau mau diadain, nggak usah naik lah. Ya, yang seperti biasa aja. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Marsono. Jadi kalau SMK tadi Mahmud bisa ngerti, bisa enggak, bisa ngantuk. Jadi Bapak bangun rupanya. Pak Larno sebagai kepala SMP Ketujuh, ada usulnya Pak? Mana Pak, tadi ada yang tanyakan sama teman-teman dulu ya. Ada yang mau tanyakan Pak? Sama. Oh sama, idem nih Pak ya? Idem, teman-teman. Cakung, Bu Asmi, ada yang mau ditanya lagi? Biasanya Bu Asmi banyak yang ditanya nih. Pas ya Bu ya? Oh, yang
Yang terakhir karena Pak Yusuf. Pak Yusuf, silakan Pak. Suaranya kecil atau gede? Nggak ada ditanya dikasih ini gimana? Berarti di Ya, sini ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, waktunya Pak. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Asmi terkait dengan asesmen yang kelas 12, kelas 11 ya, itu untuk kelas 12 ujungnya ya Pak. Kan di dalam penyusunan anggaran kan belum ada definisi yang tetap dari pemerintah juga. Mungkin ini aja Pak, diskusi aja. Kira-kira untuk di anggarannya tetap gunakan anggaran yang lama sepertinya ya Pak. Karena memang di situ tidak ada ujian nasional kan, tidak ada ujian nasional tidak masuk di dalamnya itu meskipun menggunakan asesmen. Tapi kan ujian nasional selalu tidak ada. Artinya di anggaran itu tetap menggunakan anggaran yang lama. Mungkin seperti itu ya Pak. Kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Yusuf ya. Ya kalau semua masalah anggaran itu Pak Yusuf ini kembali lagi ke pimpinan sekolah. Tadi saya kan rapat. Kalau memang orang tua murid memang tidak ada keberatan, saya kira tidak ada masalah. Ya, tentunya ada keberatan juga. Berarti didiskusikanlah dengan mereka. Ya jangan sampai. Tapi biasanya kepala sekolah kita ini kan udah biasanya untuk orang tua murid itu bisa menguasai. Jadi biasanya ada proses itu. Ada satu dua yang mau bayar, biarin aja. Ya, saya kira itu Pak. Seperti biasa aja. Nggak usah kita nggak usah umpamanya takut atau gimana. Ya, kita diskusi ya Pak. Berapa lagi Pak? Masih ada yang mau tanya? Pak Fahri? Pak Litbang Wastik, Pak Fahri ada nggak Ibu? Yang pasnya Ibu Sekretaris. Ketuanya Pak Fahri? Ada Pak, ada. Ada. Oh, mantap. Langsung saja bicara soal anggaran. Yang pertama menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, yaitu ada dari wakil barangkali dengan pimpinan sekolah yang berbeda, berarti fungsi manajemen di sini tidak jalan antara pimpinan dengan wakilnya. Jika ada terjadi hal-hal yang barangkali berbeda, di forum jangan disampaikan, cukup antara pimpinan saja, sehingga kita harus menggarisbawahi fungsi manajemen apakah ini dari sisi kontrol itu supaya dilaksanakan sebaiknya. Dan ini nanti kalau sampai keluar, kalau sampai ke masyarakat, alihnya ke dinas tadi, ini barangkali bagi kita sendiri. Jadi kami garisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, tolong antara pimpinan satu kata di dalam menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah keuangan yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi. Yang dilakukan adalah tindakan yang sudah tepat sekali, menekan segala cost, mulai dari tiga pembina yang lainnya, ditekan ditiadakan terlebih dahulu selama masa pandemi ini, dan kita banyak yang harus kita tekan
yang lainnya. Ya, sekarang saja kami ada kekurangan di satu tempat sampai AC saja dimatikan, listrik juga harus dimatikan, segalanya dimatikan. Ya, ada panas sedikit, ya, boleh buat. Di dalam masa-masa ini segala yang berhubungan dengan kipas, terutama bagi kita harus diberikan sedemikian. Sehingga seperti kata Bapak Pembina tadi, mungkin bisa 2 tahun ini kita harus berhati-hati dalam masalah keuangan yang bikin anggaran masalah anggaran tadi. 2 tahun kita barangkali mengalami seperti yang barangkali pendidikan pembiayaan, terutama yang kosnya yang bisa ditekan. Kecuali yang ada kosnya barangkali yang mau kita gunakan. Dan dalam ini kita seefisien mungkin di dalam melaksanakan masalah hubungan seperti kita juga tadi masalah yang berhubungan dengan PHP. Ya, karena kita melaksanakan ya masalahnya dilaksanakan, dimasukkan di dalam anggarannya dalam masalah ini karena kita melaksanakan daripada besarnya yang harus kita perhatikan. Tidak selalu membebani orang tua. Kenapa begitu? Nanti pasti kita laksanakan. Walaupun secara online, kemudian juga apabila harus kita laksanakan secara online, ya mau dan mau harus kita laksanakan. Dan orang tua tahu kita melaksanakan hal yang demikian. Ya tidak salah di dalam anggaran ini kita masukkan. Ya hanya besarnya yang harus kita lakukan bukan sebijaksana mungkin. Itu yang berhubungan dengan anggaran, ya memperhatikan pemasukan pandemi ini mungkin pemasukan banyak berkurang dengan memperhatikan pengeluaran sebesar mungkin sehingga kalau sampai 2 tahun kita tidak mengalami defisit barangkali ini di pikiran Bapak Pembina yang saya yakin sudah ada sekali. Tidak ada permasalahan, barangkali Bapak Pembina ini jauh daripada sudah anggaran hal yang berhubungan dengan keuangan. Bagi sekolah, laksanakan saja. Iya, dengan suatu kerjasama yang baik, kita berikan biaya sebesar mungkin tidak bisa terlaksana. Kemudian juga, ini barangkali tadi disebut masalah akreditasi di sini ada di sistem baru, ya dokumen-dokumen yang penting nanti. Moga-moga apa yang dikatakan Bapak Pembina tadi, peraturan pemerintah itu secara langsung bisa dilakukan, ya tidak ada masalah. Kita tidak secara langsung, kita harus persiapkan mungkin, yaitu berhubungan dengan persiapan akreditasi ini dan yang berhubungan dengan akreditasi ini. Ya, saya kira mungkin sudah dikatakan, kemudian disebut dengan SMK sudah ditentukan dengan waktu yang lalu sudah dilaksanakan, terutama SMP, SMK supaya mempersiapkan diri. Kemudian ini setelah kami baca dokumen akreditasi ini, sekadar bertanya kepada Bapak Pembina, salah satu poin nanti misalnya RA rencana anggaran sekolah ini harus diaudit internal dan eksternal. Ini barangkali Bapak Pembina sudah mengetahui hal itu dan jalan keluarnya sehingga pimpinan sekolah ini audit daripada penerimaan dan pengeluaran ini mau tidak mau harus tertuang dan akreditasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Ahli atas paparannya. Ya memang seperti saya bilang tadi bahwa antara wakil dan mahasiswa itu harus ada apa itu bahasa Inggrisnya chemistry-nya. Ada chemistry itu. Ya. Tadi kemungkinan kemarin yang nanya itu hanya ini lupa kali, lupa dia. Ya, jadi dia nanya mungkin ada pertanyaan jadi nanya gimana itu sesungguhnya dia udah tahu itu. Ya, tadi perlu kita uraikan lagi sekali lagi bahwa
Jangan sampai hal-hal yang detail kita itu bisa kita ubah di luar. Mungkin tanya beliau itu adalah sekolah lain mungkin Pak, karena beliau itu dulu ngajar di mana-mana Pak. Wakil yang kita tanya kemarin itu, jadi mungkin yang dilihat sekolah lain mungkin bukan di sini, ya. Jadi dia wakil itu ngerti gitu, tapi kontrol selalu ngerti. Kemungkinan nanya waktu ngajar ke Pak lain dia, kepala sekolah dan wakil itu berbeda pendapat. Tapi kalau di sini beliau saya lihat nggak beda pendapat. Makanya saya heran pertanyaannya seperti itu, gitu. Ya, oke, itu adalah salah satu dikaliku namanya organisasi begitu Pak. Nah, terus seperti bilang Bapak tadi itu memang kita ke depannya itu perlu persiapan anggaran itu untuk 2 tahun ke depan, ya kita siapkan. Jadi jangan sampai nanti dengan adanya pandemi ini sekolah kita atau teman-teman kita itu nanti banyak yang kekurangan jam, ya makanya dengan adanya pandemi ini malah kebijaksanaan yang kita buat itu setelah kita diskusikan dengan kepala sekolah malah membuat muridnya bertambah. Nah, itu melawan sebetulnya ini antitesis memang ini, ya biasanya kalau ekonominya di masyarakat rendah biasanya untuk masuk sekolah sudah cari yang rendah juga, ya banyak sekolah kosong umpamanya kan. Tapi kalau kita kan enggak, malah muridnya banyak. Nah, saya juga masuk logika saya itu, gitu. Jadi ini memang, ini merupakan saya juga merupakan kebanggaan buat saya juga kebiasaan Bapak Ibu pimpinan itu sehingga mendapatkan murid yang banyak. Yang Pak Tarno memang kebiasaannya mendapatkan murid baru itu, kalau ditargetnya berapa kali itu, Pak Masono juga, apalagi Bu Asmi, kaget juga dia, ya sampai IPA-nya mau dibikin 2, kaget, sama dengan Pak Yusuf mau bikin 2 juga IPA-nya, karena kaget juga dia, sekolah lain sedikit muridnya mungkin banyak gitu, ya, SMK kalau SMK udah biasa kan, muridnya memang banyak gitu, tapi kalau yang lainnya SMP sama SMA itu kalau kita lihat 2 tahun belakangan kan murid itu berkurang. Tapi justru tahun ini banyak. Jadi nanti Pak Yusuf mau buat doain aja untuk pandemi jalan terus, ya murid jalan terus gitu banyak. Ya. Paling Pak Tarno, malah doanya begitu kali, mudah-mudahan pandeminya 2 tahun lagi gitu. Karena kalau kita lihat sekolah lain memang berkurang murid itu, IP makin banyak gitu. Jadi Bapak juga bingung gitu. Pada logika kita kan nggak masuk di akal gitu, ya. Tapi disitulah karena ada beberapa pimpinan kita sudah penguatan kepala sekolah. Jadi ide-idenya banyak gitu, ya. Termasuk ide yang kemarin itu bagus benar. Jadi kalau orang lain mungkin nyari di lingkungan, kalau dia nggak mau, sprint aja terus. Aduh kuat, itu bagus ya, pertahanan saja. Jadi memang seperti Pak Fahri tadi, memang ada diskos yang memang kita harus tekan, ada variabel kos juga yang kita harus tekan juga. Efisiensi aja Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu aja nggak merasa itu. Saya merasakan itu, ya, karena harapan saya itu kita 2 tahun ke depan itu masih tetap bisa survive seperti ini. Terus kita rancang dari sekarang, ya, jangan sampai nanti kita gagal jalan, kekurangan dana itu bahaya itu. Terus masalah akreditasi Pak Fahri, memang kalau saya lihat peraturan banyak sekarang ini, menurut saya sih di luar nalar itu Pak. Peraturan yang mereka yang buat itu termasuk bahwa banyak poin-poin di akreditasi itu yang susah dicapai oleh sekelas SMK, susah itu. Ya. Jadi makanya juga kita diskusi kemarin di secara kedua itu banyak pertanyaan seperti itu. Ya.
Maunya ban itu terlalu tinggi, maunya mereka terlalu tinggi maunya. Padahal di lapangan mereka nggak lihat. Contohnya saja, usah jauh-jauh Pak. Sekolah-sekolah swasta yang kecil-kecil itu Pak, nah ada bikin begini mereka. Nah, bikin RKS begini. Apalagi bikin RKS, nah ada. Apalagi di audit. Nah, audit itu kan harus kita sekarang audit itu kan harus minimal ada berapa penghasilan bruto mereka. Nah, dulu pernah sekolah ini saya ajukan ke accounting itu, ke auditor itu. Mereka nolak, belum mencapai target Pak penghasilan bruto Bapak. Jadi ada beberapa kantor akuntan itu yang menolak sekolah. Ya, karena memang dilihatnya penghasilannya itu masih jauh. Gitu. Nah, jadi kalau mau nanti oleh bank diadain audit, ketawain orang accounting itu Pak. Ya, diketawain itu menurut saya. Karena sekolah kita yang besar seperti ini saja, saya ajukan untuk diaudit ke kantor akuntan pabrik, mereka nggak mau mereka. Jadi ini mungkin nanti bonus ini Pak Fahri untuk sekolah. Jadi oleh asesor nanti udah coret aja nih auditnya ini. Nggak mungkin ada audit itu Pak. Ya. Karena Bapak kan seorang akuntan juga. Kalau di sekolah yang memang penghasilannya kecil, gunanya buat apa? Kalau lebih besar biaya auditnya dengan penghasilannya mereka kan aneh aja. Ya. Jadi menurut saya sih kita sekali aja Pak di lapangan. Ya Pak Fahri ya. Terima kasih Pak. Baik. Baik. Bapak Ketua Pembina yang saya hormati, saya mesti ngelempengin Pak apa yang jelas yang ditanya oleh Pak Fahri, kebetulan Pak Fahri juga nggak ada kemarin. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama dengar waktu itu kan Ibu Yuyun menjelaskan masalah hubungan antara pimpinan dengan pembantunya, kan begitu, dengan wakilnya. Terus pada waktu dikasih kesempatan untuk bertanya, saya lihat siapa yang mau nanya, nggak ada yang mau nanya, sampai saya muter-muter nggak ada yang nanya. Ya kayak tadi ditanya pas. Akhirnya saya mintalah seorang wakil kepala sekolah dari salah satu sekolah. Jangan disebut Pak kode etik katanya Pak. Jadi saya minta dia untuk bertanya, apa aja yang ditanya. Karena ada lagi di samping saya wakil kepala sekolah yang diem gitu kan. Ya, saya juga nggak pernah sakit Pak, nggak mau saya ganggu. Nah, jadi timbullah pertanyaan. Pertanyaannya begini sebenarnya. Seandainya kalau ada pimpinan dengan wakilnya, kalau dengan bukan kroni ya, krunya, terus tidak kerjanya kurang serta begitu, gimana jalan keluarnya. Nah, jadi itu dijawab oleh Bu Yuyun. Tapi betul juga, kalau saya pikir tadi setelah Pak Halim ngomong benar juga. Karena beliau ini kan pengalamannya banyak, ada beberapa sekolah lebih banyak dari saya. Jadi mungkin di antara sekolah-sekolah yang sekian banyak itu ada yang seperti itu. Sehingga dia bertanya supaya kita tahu. Memang logikanya kalau saya selalu dari dulu mengatakan kalau saya punya wakil ibaratnya itu kepala sekolah dengan wakil itu suami istri, saling menjaga, kasih masukan, semua kerjasama sehingga mendapat hasil yang baik. Jadi bukan saling nanti ngusulin ke kepala sekolahnya, nggak diterima, terus marah, nah, itu nggak benar. Atau misalnya nggak ngusul lagi dia karena kesel kepada kepala sekolah, terus dijelekilah kepala sekolah, itu juga nggak benar. Nah, jadi kemarin itu memang saya nggak mau komen juga karena sudah ada kita supaya suasana itu ada timbul suatu pertanyaan. Jangan pas-pas terus Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang menarik yang dijelaskan oleh Bapak Ketua Pembina. Satu, sebenarnya dua.
Bapak Ketua Pembina sudah mengatakan bahwa penerimaan SMP 67%, SMA 65%, SMK 71%. Sebenarnya Bapak Ibu, sebelum kita jadi kepala sekolah, penerimaan ini kita udah tahu ini. Ya, kita udah tahu dengan situasi sekolah kita yang keadaan begini. Sebelum begini juga sebetulnya kita udah tahu. Kenapa? Karena siswa kita ini kita menerimanya dari ekonomi menengah ke bawah. Kita jujur. Ya, kalau Bapak Ibu udah itu mestinya udah ngerti ini. Tetapi kadang-kadang kan ada di antara teman kita yang nggak mau ngerti mungkin seperti itu, sehingga membuat pengeluaran itu seolah-olah 100%. Ya, mungkin dia belum ngerti gimana bikin. Nah, dia nggak berpikir bahwa ini akibatnya begini. Begitu timbul corona begini, parah lagi. Seperti ini kata Pak, saya yakin dan saya percaya. Ya, saya percaya. Jadi ini perlu Bapak Ibu pikirkan di dalam membuat anggaran-anggaran Bapak Ibu. Ya, itu perlu. Ya, nggak usah ini lagi lah. Ya udah jelas tuh Bapak Ibu harus ngerti. Jangan kita membuatnya tuh seperti tutup mata, tutup telinga. Ya, ada pengeluaran-pengeluaran kita bukan apa ya? Kita bukan tidak mengharapkan uang. Kita sebenarnya mengharapkan dapat uang itu semuanya kepengen. Tetapi dalam situasi keadaan begini kita mesti ada pengertian sendiri lah, ya, ada pengertian sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dengan adanya tiket dihilangkan pembina OSIS dan ROHIS, itu memang wajar kan mereka nggak kerja Bapak Ibu. Ya, kalau menurut saya masih wajar. Ya. Nah, terus masalah akreditasi, Pak Fahri udah cerita, harus cerita lagi nanti tambah banyak nih Pak Ibu. Terus Bapak Ibu, nih, Bapak Ketua Pembina sengaja bertanya, bagaimana kenaikan honor jam mengajar, apa perlu atau tidak? Jujur Bapak Ibu harus jawab. Kalau memang perlu, dibilang perlu. Kalau nggak perlu, nggak perlu. Dan kita juga harus punya apa? Punya dasar. Punya dasar. Jangan kita terus nggak diam, nggak ada pertanyaan itu muncul, terus tidak ada jawaban. Dan mungkin aja misalnya Bapak Ketua Pembina nggak dengar. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kita semua pimpinan, kita harus jeli kuping kita. Pernah nggak Bapak Ibu mendengarkan suara-suara dari guru kita yang mengatakan penghasilannya berkurang? Pernah nggak? Saya tanya. Ayo, siapa yang mau jawab? Coba ada yang mau jawab, Pak Arif. Saya tanya kepada Bapak Ibu, terus di mana letak kekurangannya? Kenapa penyebab menjadi kekurangan? Kalau Bapak Ibu nggak bisa menjawab, berarti Bapak Ibu tutup kuping. Bapak Ibu tutup kuping. Bapak Ibu, saya pernah mendengar dari guru. Saya nggak usah sebut orangnya, tapi guru SMK. Pak, kata dia, aduh penghasilan kita berkurang Pak. Saya bilang, kok berkurang Bu? Bukan bertambah. Enak kan, nggak usah kerja, gaji dapat. Kita nggak usah transport, saya bilang gitu. Nah, itu Pak Rudi katanya. Biasanya penghasilan kita kan dapat ngajar sama transport. Sekarang tahu-tahu transportnya nggak dapat, jadi cuma ngajar aja. Sehingga penghasilan kita berkurang Pak Rudi. Saya katakan, memang betul berkurang, tapi karena situasi yang seperti ini, siapa sih yang mau mengurangi penghasilan ibu-ibu? Ya Bapak Ibu, memang sebetulnya kita nggak mengeluh, cuman ya memang begitu keadaannya. Dan saya katakan memang semua sekolah juga begitu. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari Bapak Ketua Pembina tadi menawarkan untuk kenaikan honor mengajar. Kalau saya katakan perlu Bapak Ibu. Cuman besar kecilnya
kita lihat dulu anggaran yang Bapak Ibu bikin di sini. Nah, nanti mungkin dilihat dulu di sini. Kenapa? Karena mungkin mereka itu ada yang biaya hidupnya Bapak Ibu. Mungkin karena dilihat biaya hidupnya biasanya udah besar, untuk menjadi biaya hidupnya, gaya hidup itu turun menjadi kecil akibat karena tidak ada tunjangan transport, sehingga terjadilah pembicaraan seperti itu Bapak Ibu. Ya, dia tidak menyalahkan kita, dia nggak menyalahkan siapa-siapa. Saya malah katakan bahwa sekarang ini di mana-mana orang nggak maaf nih, orang ngurangin guru. Orang ngurangin guru jelas-jelas Bapak Ibu. Tempat istri saya, gurunya dikurangin. Biasanya 2 kelas murid sedikit, gurunya tetap 2. Sekarang dijadiin 1. Ya, dikurangin. Terus yang masuk ke sekolah itu dijagain satpam. Satpam yang jaga. Ada urusan apa ditanyain? Nggak boleh asal masuk-masuk aja. Nah, terus lagi saya katakan, di tempat anak saya juga begitu modelnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, semua ini kan saya kan cuma moderator ya Pak, maaf Pak. Semuanya kan usulan daripada Bapak dan Ibu kepala sekolah. Nanti semuanya tentu pertimbangan yayasan, ya yayasan akan memutuskan berdasarkan kemampuan keuangan yang didapat dari uang sekolah untuk membiayai semua ini. Ya Bapak Ibu, jadi kita juga tidak bertutup telinga, ya kita juga mudah-mudahan yang seperti ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, saya rasa itu aja Pak Halim, Bapak Ketua Pembina yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, sekali lagi kepada Bapak Ibu pimpinan, kita kasih applause. Selanjutnya, karena Bapak Ketua Pembina kita baik hati, kita dikasih bonus jam. Ya, dikasih bonus jam. Jam, Bapak Ibu boleh lihat di depan sana di tiang itu. Kita nanti breaknya jam 10 pas. Jadi silakan Bapak Ibu melanjutkan pekerjaan Bapak Ibu sehingga besok ya di dalam presentasi mudah-mudahan apa yang dipresentasikan sangat bagus dan tepat sesuai dengan sasaran. Saya rasa itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halim. Silakan Bapak Ibu, saya akan menemani Bapak Ibu sesuai dengan jam, nanti jam 10 saya kasih tahu.